Oke, hai semuanya, masih Bang Gue di Swanzone. Oke, ini adalah robot vakum yang harganya tuh kurang dari 2 juta, yang menurut gua layak banget kalian beli. Jadi kalau misalnya kalian baru pertama kali pengen beli robot vakum yang harganya terjangkau, Alvaro LS3000 ini tuh menurut gua sangat layak banget kalian beli. Kenapa gua bisa bilang begitu? Apa aja yang menarik dari robot vakum ini? Langsung aja, mari kita bahas dan let's go! Oke, ini adalah box untuk pembeliannya ya. Ada tulisan Alvaro LS3000 High Suction Power 3000 PA. Nah, di harga kurang 2 juta, dia tuh sudah punya daya hisapnya tuh 3000 PA. Biasanya yang 3000 PA ini tuh harganya tuh di atas 2 juta. Tapi ini 1.900.000-an kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya kalian cari di marketplace, ini harusnya sekitar ya 1,8 mungkin 1,7 harusnya kalian bisa dapat ya. Makanya ini menurut gue sangat amat menarik banget. Untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman ya, tuh ini tampilannya kayak gini, dan yang tersedia tuh emang cuma satu warna hitam doang. Kemudian ini di sini ada unique selling point-nya, ada suction power 3000 PA. Kemudian ini tuh punya desainnya tuh slim design ya, cuma 7,5 cm aja. Kemudian dustbin-nya ini atau tangkinya ini tank buat penampungan kotorannya ya, debunya. Ini tuh 650 ml dan wattnya ini tuh rendah di 21,2 watt saja. Oke, dan kalau misalnya kalian perhatikan ya nih, ini sudah bisa di harga 1 jutaan ini, 2 juta kurang ya. Ini tuh bisa menggunakan aplikasi Alvaro yang bisa kalian download di Google Play Store ataupun App Store, dan ini tuh sudah bisa connect juga ke Alexa dan Google Assistant. Cakep. Nah, kalau misalnya kita lihat bagian belakangnya ini ada spesifikasi lebih lengkapnya ya. Nih, kemudian di sini ada apa nih? Modelnya ini tuh R0001. Kemudian ini sih banyak nih. Noise-nya aja ini rendah banget ya, kurang dari 65 desibel. Kemudian water tank-nya juga ini ada water tank. Jadi ini sudah bisa ngepel ya. Selain nyapu, bisa juga ngepel. Kemudian filternya juga udah ada, kemudian ada climbing height juga, kemudian cleaning mode-nya ini ada 4 mode ya. Ada auto cleaning, zigzag, kemudian spot cleaning, ada edge cleaning. Baterainya ini tuh berapa ini? 2600 mAh ya. Ngecasnya ini tuh 3-4 jaman dan bisa digunakan 70-130 menit. Nih, kalau misalnya kalian baca di bagian bawahnya lagi nih, di sini ada AI sensor anti bump and fall, jadi dia nggak bakalan nabrak ataupun jatuh. Jadi kalau misalnya kalian ada 2 lantai rumahnya, nanti kalau misalnya kalian pakai di lantai kedua, dia langsung ada AI-nya dan bisa mendeteksi kalau misalnya ada anak tangga nih. Wah, ini ada anak tangga nih. Jadi dia nggak jatuh gitu, nggak jatuh ke bawah gitu. Kemudian ini yang tadi ya, charging time-nya tuh 3-4 jam, low noise ini kurang dari 65 desibel. Ya, ini ada 3 modelnya nih, nyapu, ngepel, dan ini vakumnya ya. Kemudian ini juga karena udah connect aplikasi, jadi enaknya bisa kita schedule dan bisa kita kontrol melalui aplikasi. Oke, langsung aja mari kita unboxing robot vakum ini. Yang pertama ini tuh ada buku panduan dan kartu garansi. Kemudian ada kain buat pelnya ya. Terus ada sikat buat bersihin robotnya. Terus ada adapter charger. Kemudian kita juga dapat 4 buah brush atau sapunya. Dan ini charger docknya ya, atau biasa gua sebutnya ini tuh charging station. Dan pastinya kita dapat robot vakumnya. Untuk beratnya ini tuh lumayan ya. Di bagian bawahnya itu juga ada wheel yang berguna ketika di permukaan seperti karpet. Sementara ini tangki untuk air pel ataupun debunya. Untuk build quality-nya menurut gue ini udah bagus ya di kisaran harga segini dengan material polikarbonat atau plastik, dan cuma tersedia varian warna yaitu warna hitam saja. Tangki untuk debunya ini tuh berkapasitas 650 ml dan terdapat filter yang berguna menyaring partikel hingga 0,3 mikron. Sementara tangki airnya 220 ml. Dan untuk sensornya ya, pas gua cek di bagian bawahnya ini tuh sudah ada 3 sensor yang berguna untuk aktivitas ataupun operasional si robotnya ini. Selain bisa menyedot debu, robot ini juga bisa ngepel yang bisa kita pasang dengan mudah. Jadi tinggal kita tempel di bagian bawah robot seperti ini. Untuk penggunaannya, pertama kita download dulu aplikasi Alvaro yang tersedia di Play Store ataupun App Store kalau misalnya kalian pengguna iPhone. Dan seperti biasa, lakukan registrasi atau login ya kalau sudah punya akunnya. Cara pilihnya tuh gampang banget ya, kita tinggal ikutin saja arahan dari aplikasinya. Karena bisa terhubung dengan WiFi atau internet, jadi kita bisa mengontrol penuh robot vakum ini tuh melalui aplikasi dimanapun kita berada selama connect ke internet.
mulai dari menyalakan dan mematikan robot, mengatur schedule bersih-bersih, kontrol manual robot, find robot, kemudian melakukan pengaturan lainnya. Kalau kita perhatikan nih, ada 4 mode yang bisa kita gunakan. Mode auto untuk membersihkan area secara otomatis sesuai luas dan lebarnya. Kemudian ada juga mode edge atau mode sudut. Robot akan membersihkan sudut-sudut area di ruangan tersebut. Kemudian ada mode spot. Robot bakal membersihkan area tertentu secara lebih detail. Dan ada mode manual. Dengan mode ini kita bisa mengontrol robot sesuai yang kita inginkan melalui aplikasi. Robot ini tuh punya kapasitas baterai 2600 mAh yang bisa digunakan untuk bersih-bersih sekitar 130 menit. Dan kalau udah lowbat, nanti secara otomatis robot akan kembali ke docking charger untuk pengisian daya. Dan menariknya nih ya, ada 2 pilihan ngecas yang bisa kita pilih. Bisa langsung ke port chargingnya yang berada di sisi robotnya atau melalui docking chargernya. Nah, selama gua pakai robot vakum ini, Avaro LS3000 ini, yang gua rasain itu menurut gua untuk nyapunya, untuk vakumnya, ini menurut gua udah bagus banget. Tapi untuk ngepelnya menurut gua biasa aja. Jadi bisa gua bilang fitur ngepelnya ini tuh ya cuma pelengkap aja. Tapi untuk harga segini, kurang dari 2 juta, daya hisap 3000 PA ini tuh menurut gua udah bagus banget. Dan jujur, selama gua pakai di studio ini gua pakai di studio ya. Sebenarnya gue juga pernah pakai di rumah, tapi lebih sering sekarang gue pakai studio. Nah, di studio ini tuh menurut gue jujur beneran kepake banget. Kenapa? Karena gue tuh suka schedule setiap pagi jam 6 pagi gue schedule dia harus bersih-bersih nyapu dan ngepel. Jadi enak banget setiap gue nyampe ke studio langsung udah bersih, udah keset lantainya juga, jadi udah lebih enak. Dan yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan robot vakum ini, jadi jangan ada barang-barang ataupun benda-benda yang memang misalnya nih kayak kaos kaki gitu ya, yang berada di bawah, nanti dia bakalan susah gitu ngeribetin si robot itu gitu kan. Sama kabel-kabel. Jadi memang usahakan area yang dibersihkan oleh robot ini tuh jangan ribet sama kabel, benda-benda yang di bawah kayak kaos kaki, itu nanti bakal ngehambat dia untuk beraktivitas. Dan menariknya juga buat kalian yang punya rumahnya tuh 2 lantai, nggak perlu khawatir. Jadi robot vakum ini tuh punya AI, punya sensor, jadi dia bakal mendeteksi ketika misalnya dekat-dekat anak tangga, jadi nggak bakal jatuh, jadi bakalan aman. Ini menurut gua fitur yang bagus banget dan ini bekerja dengan baik. Walaupun jujur gua belum pernah nyoba karena rumah gua tuh nggak 2 lantai, tapi gua tanya ke temen gua yang udah nyoba, itu berhasil. Gua lihat sendiri videonya, oh itu berhasil, ternyata dia nggak jatuh. Jadi misalnya kayak gini nih, ini kan jatuh nih, ini meja kan jatuh nih, di sini kan meja nih jatuh kan, harusnya jatuh dong ke bawah gitu kan. Nah, dia pas kesini dia ngedetek, nggak ada nih, nggak ada tembok, nggak ada benda, makanya dia langsung balik lagi, nggak jatuh. Cakep banget. Untuk hasil vakumnya ini tuh ya seperti ini ya. Ini tuh nggak dari awal gua pakai, tapi ini overall ini udah banyak banget sih segini ya. Biasanya ini tuh lebih banyak sebenarnya, cuman ini ya ini udah lumayan lah. Dan cara ngebersihinnya juga gampang banget. Bahkan kalau misalnya kalian ngisi airnya juga gampang banget. Ini tuh ya pokoknya gampang lah, tinggal kalian buka-buka, tinggal kalian pasang, itu gampang banget. Oke, kesimpulannya. Selama menggunakan robot ini sekitar sebulanan lebih lah ya di studio ini, menurut gua ada poin menarik dari robot ini. Yang pertama itu harganya ya. Harganya terjangkau, 1 jutaan, 2 juta kurang, tapi sudah punya fitur 2 fungsi. Bisa ngepel dan bisa vakum atau bisa nyapu. Kemudian suctionnya ini atau daya hisapnya ini sudah 3000 PA. Ini tuh jarang banget. Biasanya 3000 PA tuh ada di harga 2 jutaan lebih ya, tapi ini di harga 1 jutaan udah dapat daya hisapnya tuh robot dengan daya hisap di 3000 PA. Ini udah bagus banget. Dan di harga 1 jutaan juga kita sudah bisa mengontrol robot ini tuh melalui aplikasi. Keren banget. Melihat dari harga dan fiturnya, menurut gua robot vakum ini tuh sangat layak banget buat kalian coba milikin ya, ataupun kalian beli. Jadi kalau misalnya kalian pengguna pertama baru nyobain pengen beli robot vakum, langsung aja kalian cobain Avaro LS3000 ini. Oke, kalau misalnya kalian tertarik langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Gua pamit dan bye. Bagus sih, yang bagus.